Ini saya yakin-yakinnya 80% di antara kita ini sepakat bahwa Pak Gubernur kita bermasalah. Sepakat kita ya? Atau ada yang tidak sepakat? Karena sudah pakai baju oranye dan sudah terborgol. Mesti semua kita ini hampir mungkin 80% kita mengatakan bahwa beliau bermasalah. Tapi kan masih ada kemungkinan 20% yang belum kita ketahui. Kita pahami Bapak Ibu ya? Pertanyaan kita adalah, begitu kondisi manusia hari ini, artinya yang salah, ini kita ambil satu hadis Nabi, kata Nabi, hatta yu'tamanal kha'in wa yukhawinal amin. Kata Nabi, di akhir zaman itu orang jujur dianggap tidak jujur, orang tidak jujur dianggap jujur. Satu. Yang kedua, kata Nabi, yu'tamanul kha'in, orang pengkhianat dipercaya, orang terpercaya dianggap pengkhianat. Sekarang saya tanya, dalam hadis yang dua ini saja yang terakhir, bagaimana kita melihat kebenaran itu? Hampir tidak bisa kita lihat. Betul apa betul? Sekarang saya tanya, ada nggak kemungkinan besar? Saya tanya nih Pak, ada nggak kemungkinan besar beliau dijebak? Ada nggak kemungkinan? Kemungkinan besar ya, kita bicara kemungkinan besar. Dan ada nggak kemungkinan yang lain? Dan kemungkinan yang lebih besar lagi, beliau betul-betul melakukan. Ada dua-duanya. Bagaimana mencari garis kebenaran di antara keduanya? Apa ini Pak? Al-aql, dengan akal. Yang kedua, bil iman wal arham, innallaha kana alaikum raqibah. Puji syukur kehadiran Allah, dengan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semua selalu menjadi yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berdoa kepada Allah, semoga orang tua kita yang telah mendahului Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah menerima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah kuatkan, Allah sehatkan, Allah jaga, Allah anugerahi anak-anak yang selalu mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Dua golongan yang Nabi kata mereka tidak akan melihat surga, dan mereka sebagai penghuni neraka. Sinfani min ahlin nar, dua golongan dari penghuni surga, penghuni neraka. Lam arahuma, aku tak pernah melihat mereka. Wala yasummu rihuha, mereka tak bisa mencium bau surga. Jadi mencium surga tak bisa, kemudian masuk surga tak bisa. Kata Nabi, dilanjutkan hadis tersebut, ada dua. Yang pertama, rajulun aw rijalun ma'ahum siyatun yadribuna bihan nas. Rajulun, rijalun, pemimpin yang bersama mereka ada kekuasaan, tapi mereka yadribuna bihan nas. Dengan kekuasaan itu mereka menyakiti masyarakat. Dalam perkataan asarus sahabah, bukan asarus sahabah, asarut tabi'in, Hasan al-Basri pernah berkata dalam satu bait, perkataan beliau begini, kelak ketika seorang idna asyad dan nas, yang paling kuat menangisnya di akhir zaman itu, seorang pemimpin diberikan kepemimpinan, dianugerahkan, razaqahumullahul mansibah, yang diberikan mansibah. Mansibah itu kedudukan. Jadi kata Hasan al-Basri, seorang manusia laki-laki yang dianugerahi oleh Allah kedudukan, tapi memanfaatkan kedudukan itu untuk
menyiksa, menganiaya rakyat dia. Kata Nabi, kata Hasan Al-Basri, mereka adalah orang yang paling keras menangis ya di hari kiamat nanti. Kata Hasan Al-Basri. Itu asar tabi'in. Tapi dalam hadis yang lain lagi. Kata Nabi dalam hadis yang lain itu, sittatun yadkhulun nar qabla al-hisab. Pernah saya sampaikan di sini juga. Kata Nabi, 6 golongan yang masuk neraka tak perlu dihisab. Jadi dia masuk neraka langsung masuk aja. Tidak perlu dihisab. Meskipun sebagian ulama bilang hadis ini dhaif. Ada yang mengatakan dhaif jiddan, lemah sekali gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Terlepas dari persoalan dhaif ataupun dhaif jiddan, kalaupun dia dhaif jiddan, memang tak bisa dijadikan alasan, tetapi bisa diambil faidah. Kata Nabi, yang pertama dari 6 tersebut yang masuk neraka sebelum dihisab tadi, tak perlu dihisab tadi, qabla al-hisab. Kata Nabi, al-umara min ba'di biljur, pemimpin yang zalim setelahku. Jadi pemimpin setelah Nabi melakukan kezaliman, tipu daya, segala macam penindasan. Mereka ulama biljur, min ba'di biljur. Mereka termasuk kategori pemimpin yang zalim. Konsekuensinya apa? Yaitu tadi, dakhalan nar qabla al-hisab, masuk neraka sebelum dan nggak perlu dihisab. Sama istilahnya pengkhianat itu. Jadi ada kalimat khianatun dalam Al-Quran. Begitu juga dalam hadis Nabi, al-khianah. Khianat itu salah satu sifat daripada manusia munafik. Itu yang paling banyak yang kita temukan di akhir zaman itu. Manusia-manusia munafik itu. Nah, salah satu karakter orang munafik adalah khianatun. Khianat ini itu tidak sesederhana kita maknakan orang yang diberikan amanah tapi dia berkhianat, bukan hanya pada aspek kepemimpinan, bukan. Allah anugerahkan kita anak, itu amanah berarti. Kalau kita tak berikan anak itu pendidikan agama yang baik, berarti kita pengkhianat. Itu yang paling sederhana. Bapak ibu dianugerahkan anak, kalau ada anak bapak ibu yang tidak mengerti agama, berarti bapak ibu pengkhianat. Sebegitunya. Kenapa? Karena dia berkhianat akan amanah Allah dan Rasulullah yang diberikan. Apa amanahnya? Anak. Apa amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang ayah? Memberikan pendidikan agama yang pertama. Jadi bukan masalah, bukan yang lain. Memberi makan, memberi rezeki, nafkah, baju, rumah, itu nomor sekian. Nomor pertama agama, mengenalkan dia kepada Allah. Makanya tanggung jawab kita sebagai seorang ayah itu tidak sedikit, Pak. Berat. Sudah kau ingatkan anakmu, sudah ya Allah. Bagaimana cara kau mengingatkannya? Nak, sholat nak. Habis itu tidak kau ingatkan lagi, tidak cukup sekali ya Allah. Tak bisa. Nah, sini gitu. Tarik. Itu pengkhianatnya begitu. Itu pun dianggap pengkhianat. Seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, pengkhianat. Karena memang amanahnya begitu. Makanya khianah itu, setiap orang di antara kita nih berpotensi menjadi pengkhianat. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu semua. Kita berpeluang, apakah kita berpeluang untuk bermaksiat kepada Allah? Hampir setiap waktu kita punya peluang berkhianat kepada Allah. Makanya kita dituntut setiap waktu untuk bertobat. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Ya Allah, jika hamba tidak bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak, ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah, jika hamba belum mampu memberikan pendidikan yang baik kepada istri hamba ya Allah. Tapi di balik doa tersebut harus ada ikhtiar. Ini istri tak sholat, kita tak berani tegur. Suami tak sholat, kita tak berani tegur. Itu masalah juga. Maka ini poin yang harus kita pelajari bersama. Nah, kembali kepada aspek tadi, khianatun. Nah, karakteristik pemimpin yang zalim itu di dalam Al-Quran banyak, di dalam hadis Nabi juga banyak sekali. Sampai Nabi bilang di dalam hadisnya itu, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul di tengah kalian itu pemimpin yang zalim. Nabi sebut dalam hadis yang lain itu, al-khilafatu min ba'di 30 sanah, kata Nabi. Kepemimpinan setelahku itu ada 30 tahun. Setelah Nabi Muhammad 30 tahun.
Nah setelah itu kata Nabi akan muncul mulkun adud, kepemimpinan yang diktator kata Nabi, yang zalim, yang jauh dari agama, yang hidupnya bermegah-megahan, yang loyalitasnya terhadap agama tidak baik. Itu Nabi sebutkan itu dalam hadisnya. Mulkun adud. Sekarang pertanyaannya 30 tahun setelah Nabi, kita urut. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW, siapa yang naik setelah itu? Abu Bakrin Siddiq. Berapa tahun Abu Bakar memimpin? Tak lebih, kurang lebih 2 tahun. Yang kedua, Umar bin Al-Khattab. Berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun. Sudah berapa tahun Pak? 12 tahun. Oke? Abu Bakar 2 tahun. Umar bin Khattab berapa tahun? Berapa tahun? 10 tahun. 10 tambah 2, 12 tahun. Utsman bin Affan kurang lebih 12 tahun. Kurang lebih berapa? 12 tahun. 12 tahun ditambah berapa tadi? 12 ditambah 12. 24 tahun. Sisanya untuk siapa? Ali bin Abi Thalib. Ikhtilaf di antara para ulama berapa tahunnya. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 5,5. Tapi kemudian kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut, oleh para ulama pun mengatakan kepemimpinan setelah Ali bin Abi Thalib ada yang disebut dengan kepemimpinan Al-Hasan selama 7 bulan. Maka dikatakan para ulama berapa lama? 30 tahun lebih sedikit. Maka tak salah kalau 30 tahun lebih sedikit, berarti betul perkataan Nabi, 30 tahun setelah kepemimpinan Nabi. Mulkun adud, kepemimpinan yang zalim, diktator dan lain sebagainya, betul. Dimulai pada masa kepemimpinan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Semenjak kepemimpinan Muawiyah bin Sufyan sampailah hari ini, banyak sekali bermunculan pemimpin-pemimpin yang zalim. Ada masa naiknya, ada masa turunnya. Sekarang pertanyaannya, penyebab turunnya apa? Itu dia, kezaliman. Penyebab runtuhnya daulah Islamiyah, kerajaan Islam, kepemimpinan Islam, itu runtuhnya itu disebabkan karena apa? Karena kezaliman, karena kemegahan. At-tanajus fid dunia, berlomba-lomba demi dunia. At-tanajus fil mansibah, berlomba-lomba demi jabatan. Sehingga pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan itu, mulai dari Muawiyah ibn Abi Sufyan sampai runtuhnya Turki Utsmani, itu banyak terjadi gejolak pertempuran antara sesama muslim. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah mansibah, tahta, kedudukan. Apa penyebab yang kedua? Penyebab yang kedua, kekayaan, bermegah-megahan. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran itu, salah satu penyebab satu kaum dihancurkan oleh Allah itu disebabkan karena mereka bermegah-megahan, lupa akan janjinya kepada Allah dan lupa akan ketaatannya kepada Allah. Nah, jadi kalau kita lihatkan kondisi itu dan kita konversikan dengan ayat dan kejadian sejarah, kita ini berada di ambang kehancuran. Bukan di ambang sebenarnya, hampir mau hancur. Makanya Islam sekarang ini agak aneh sedikit. Sudah di ambang kehancuran, masih banyak manusia-manusia yang sesat menyesatkan itu. Aliran-aliran bermunculan tapi aneh-aneh. Kan banyak tuh. Sebabnya itu dia. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata baginda Nabi Muhammad SAW itu, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat pemimpin yang zalim. Bukan satu, tapi di mana-mana. Ini kalau kita sebutkan di Indonesia saja sudah cukup lah. Apalagi di negara-negara asing banyak sekali. Dan itu kita temukan. Apakah itu pertanda? Sebenarnya bukan pertanda, hanya saja menunjukkan kepada manusia, ini loh karakteristiknya, ini loh hadisnya. Artinya apa? Anda berada di akhir zaman. Artinya apa? Kalau sudah berada di akhir zaman, yang selamat itu cuma satu, yang betul-betul berpegang teguh dengan keimanan. Bukan yang berkhianat, bukan yang munafik, bukan yang kafir, dan bukan yang fasik, tapi yang beriman, yang betul-betul beriman. Nah, mencari manusia yang benar-benar beriman di akhir zaman itu yang susah, sulit. Kadang-kadang di antara kita saja ada manusia yang bermuka dua. Depan awak baik, di belakang awak dicatat katanya kita. Itu ada nggak? Ada, banyak. Makanya kecenderungan pengkhianatan itu bisa kita temukan dalam urusan dunia.
Dalam urusan agama mungkin tak terlalu, tapi dalam urusan dunia banyak kita temukan manusia-manusia yang bermuka pengkhianat. Itu banyak. Kayaknya bahasa pengkhianat tuh agak-agak gimana begitu, tapi memang begitu keadaannya. Baik, kita kembalikan poin tadi. Nah, pemimpin yang zalim. Di dalam satu diskusi Nabi dengan iblis itu, kata Nabi, man rufaqa'uka min ummati. Siapa kawan kalian, kata Nabi kepada iblis, siapa kawanmu nanti di hari kiamat? Yaumal qiyamati min ummati, dari umatku, kata Nabi. Iblis jawab, hum asara, mereka ada 10, kata dia. Nomor 1, as-sultanun jur, pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin yang zalim ni memang masalah nih. Masalah betul. Memang betul-betul kita berada di akhir zaman ketika kita bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, sekarang kita lihat apa karakteristik pemimpin yang zalim. Satu sudah kita sampaikan, pemimpin yang dengan kekuasaan yang dia berikan menyiksa, menindas dan lain sebagainya. Yang ditindas siapa? Rakyat. Sehingga ada bahasa begini dalam hadis Nabi itu, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu al-qawiyyu ya'kulud dha'if. Al-qawiyyu ya'kulud dha'if. Orang kuat memakan yang lemah. Bahasa ini bisa dipahami ya. Orang kuat memakan yang lemah. Itu tradisi jahiliyah sebelum Islam datang. Nah sekarang kalau yang melakukan umat muslim berarti lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah itu sendiri. Sebelum Islam datang, karakter sifat ini, orang kuat memakan yang lemah, itu dipakai oleh manusia jahiliyah sebelum Islam datang. Lah sekarang ada orang kuat, orang kaya, berkuasa, memakan yang lemah, dan dia muslim, berarti lebih parah mana? Lebih jahiliyah mana? Yang sekarang atau yang sebelumnya? Yang sekarang. Dulu Islam belum ada, sekarang Islam ada. Makanya mohon maaf, kalau kita katakan ada pemimpin yang zalim, korup, yang kuat memakan yang lemah, mereka jahiliyah terlambat sebenarnya. Jahiliyahnya terlambat. Tapi keterlambatan mereka menjadi jahiliyah adalah tanda, kata Nabi, tanda kembalinya masa jahiliyah yang dulu ke sekarang, karena kalian akan menempuh akhir zaman, kata Nabi. Sehingga salah satu karakteristik akhir zaman itu syirarun nas bi akthar, manusia yang bejat itu banyak. Nah sekarang kalau kita konversikan keadaan, tak usah jauh-jauh sini dulu. Kalau kita konversikan dengan pernyataan Nabi tadi, kalau kita katakan syirarun nas itu banyak, manusia yang jahat itu banyak sekali Pak. Sampai sekarang ini mencari yang benar pun susah. Ini kita ambil kasus ya, kita ambil contoh kasus. Ini saya yakinnya 80% di antara kita ini sepakat bahwa Pak Gubernur kita bermasalah. Gitu. Sepakat kita ya? Atau ada yang tidak sepakat? Karena sudah pakai baju oranye dan sudah terborgol. Mesti semua kita nih hampir mungkin semua 80% kita mengatakan bahwa beliau bermasalah. Tapi kan masih ada kemungkinan 20% yang belum kita ketahui. Kita pahami Bapak Ibu ya. Pertanyaan kita adalah, begitu kondisi manusia hari ini gitu. Artinya yang salah, ini kita ambil satu hadis Nabi, kata Nabi, hatta yu'tamanal kha'in wa yukhawinal amin gitu. Kata Nabi di akhir zaman itu, orang jujur dianggap tidak jujur, orang tidak jujur dianggap jujur. Satu. Yang kedua, kata Nabi, yu'tamanul kha'in, orang pengkhianat dipercaya, orang terpercaya dianggap pengkhianat. Sekarang saya tanya, dalam hadis yang dua ini saja yang terakhir, bagaimana kita melihat kebenaran itu? Hampir tidak bisa kita lihat. Betul apa betul? Sekarang saya tanya, ada nggak kemungkinan besar? Saya tanya nih Pak, ada nggak kemungkinan besar beliau dijebak? Ada nggak kemungkinan? Kemungkinan besar loh ya, kita bicara kemungkinan besar. Dan ada nggak kemungkinan yang lain? Dan kemungkinan yang lebih besar lagi, beliau betul-betul melakukan. Ada dua-duanya, bagaimana mencari garis kebenaran di antara keduanya? Apa ini Pak? Al-aql, dengan akal. Yang kedua, bil iman. Bisa dipahami sampai di sini Pak ya? Karakteristik Pak. Makanya mohon maaf kalau kita berbicara ke pemimpin, karakteristik pemimpin yang zalim, satu, menindas rakyat. Itu jelas. Bagaimana cara mereka menindas rakyat? Satu, dibuat kebijakan yang pro ke pemerintah tapi tidak pro ke rakyat. Apa contohnya? Banyak. Pajak. Kata
siapa itu penulis buku Muqaddimah itu? Ibnu Khaldun. Kata Ibnu Khaldun begini, kalau pemimpin pemerintah sudah sering atau mengangkat pajak untuk rakyatnya, itu salah satu tanda kehancuran satu kaum. Jadi satu kaum itu, satu negeri itu tanda kehancurannya kalau pemerintahnya mengambil pajak dari rakyat besar-besaran. Kira-kira udah masuk di negara kita atau belum ini? Belum ya? Mudah-mudahan belum lah kan begitu. Tapi kalau sudah ya pandai-pandai lah kan begitu. Tapi ada tapinya, keberpihakan, yang kaya tidak diambil pajak, yang miskin yang diambil pajak. Nah, itu lebih kacau lagi. Kalau ada kebijakan begini lebih parah lagi itu. Baik, itu yang pertama. Jadi model. Adakah yang lain cara pemimpin yang zalim, yang menindas rakyat dengan cara yang banyak? Menekan. Bagaimana cara mereka menekan? Banyak hal. Dengan kebijakan-kebijakan, baik itu pajaknya, baik itu dan lain sebagainya lah. Dan itu poin bagi kita untuk kita perhatikan. Yang kedua, karakteristik pemimpin yang zalim, melakukan perbuatan manipulasi ataupun kecurangan. Apa kecurangan yang dia buat? Banyak. Melalui program-program suap, melalui program-program korupsi, melalui celah-celah yang lain. Kita ambil contoh. Pemimpin, salah satu contoh pemimpin yang zalim dengan karakteristik manipulatif, menipu rakyat. Pendidikan agama dikurangi, pendidikan umum diangkat. Dengan alasan kita ingin mengembangkan IQ generasi. Itu manipulasi namanya. Kenapa saya katakan manipulasi? Tertipu dan menipu. Kalau agama satu negara sudah ditiadakan atau dikurangi, maka bersiaplah kehancuran semakin tinggi. Saya ulangi Pak, kalau agama sudah diturunkan, ruang bagi agama diperkecil, yang diperbesar ruang tanpa agama, maka bisa dipastikan kehancuran satu negeri semakin menjadi. Kenapa? Karena yang menjadi regulasi, yang menjadi standar manusia berakhlak adalah agama. Lah kalau agama sudah nggak ada bagaimana? Nggak bisa. Orang yang beragama saja masih terjerumus dalam akhlak yang hancur. Apalagi kalau orang tidak beragama, makin parah. Makanya sempat dulu ada namanya pemerintah, pokoknya pelajaran agama dikurangi. Wah, itu sudah menyeleweng itu. Pemerintah yang begitu itu sudah menyeleweng atau mencampur adukkan agama. Berat apa tak berat itu? Berat. Itu karakter pemimpin yang zalim. Kemudian ada contoh karakteristik pemimpin yang zalim yang lain, ada merampok. Bagaimana cara mereka merampok? Membuat kebijakan juga. Kebijakan-kebijakan yang aneh. Misalkan, contoh nih, kontraktor bentar lagi mau pencairan. Sebelum pencairan, pokoknya bayar 10% dari hasil pencairan. Lah kalau 10% dari 200 juta berapa? Yang mengerjakan duitnya habis 150 juta. Berharap untung 50, dipotong 20% dari 200, 10% dari 200 juta. Jadi berapa dia dapat? 30. Selama 3 bulan apa selama 4 bulan? Habis Pak. Untung apa dia? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini jangan main-main itu dengan hal-hal begitu. Sudah di depan dipotong, di tengah dipotong, di belakang dipotong lagi. Lagi itu untungnya apa? Sudah banyak yang kita lakukan. Kezaliman-kezaliman seperti itu. Baik. Kemudian apa contoh pemimpin yang zalim? Pemimpin yang zalim memberikan ruang kepada orang-orang yang jahat. Tidak mengambil tindakan kepada pelaku-pelaku kekerasan dan lain sebagainya. Apa contohnya? Memberi ruang kepada penjual-penjual narkoba, miras dan lain-lainnya yang berpotensi merusak akhlak. Premanisme dijaga, kemaksiatan dibuka, tempat zina tidak diambil tindakan. Nah kalau kayak gini, ini bukan masalah zalim lagi Pak. Dah zalim banget, yang merusak habis Pak. Yang dirusak bukan hanya kita, tapi generasi yang dirusak. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya.
Makanya karakteristik kezaliman itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau negara kita misalkan atau satu negeri tersebut sudah bercampur, sudah terjadi kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Satu, menasehati. Dengan bagaimana cara kita menasehati? Menyurati. Yang kedua, mencari orang yang terdekat untuk bisa menyampaikan aspirasi. Boleh Pak, tidak ada masalah. Berarti boleh nggak kami demo? Boleh, tapi dengan catatan demonya harus baik. Tidak boleh merusak, tidak boleh menyakiti, tidak boleh yang lain. Menyampaikan aspirasi dengan cara yang ma'ruf, boleh, tak ada masalah, boleh. Itu menyampaikan aspirasi. Yang ketiga, melawan kebijakan-kebijakan yang nggak benar, boleh Kak? Sejauh kita tidak merusak, dibenarkan. Tidak ada masalah. Dan itu penting Pak. Baik, apa yang harus kembali kita lakukan? Kalau semua ini kita sudah lakukan dan kita tak berhasil, ada poin penting kata baginda Nabi yang harus Anda lakukan. Bertahan pada komitmen Anda atau beruzlah. Paham maksudnya beruzlah di sini? Kalau Anda masih ingin tetap bersama, silahkan, tapi jangan terpengaruh. Atau yang kedua, Anda mencari tempat yang lebih baik bagi dirimu, tak terpengaruh dengan kondisi. Artinya bahasa lainnya uzlah. Berarti kami harus pindah negara, Pak Ustaz? Tak harus. Pindah aja ke desa, tidak mau ikut campur, pokok cari aman. Itulah yang dilakukan oleh sebagian para sahabat Nabi. Contoh Ibnu Zubair, contoh Ibnu Umar, contoh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dalam kondisi kekacauan yang dilakukan oleh Yazid ibn Muawiyah, dia lebih condong untuk berzuhud, meninggalkan dunia dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, Ibnu Zubair pada masa kekacauan yang sama, dari Madinah dia pindah ke Mekah. Tapi di akhir kepemimpinan masa Yazid bin Muawiyah yang terkenal akan kefasikan dan kecurangan dan kezalimannya, Ibnu Zubair melawan dengan membangun negara, dengan membangun kerajaan, komunitas kecil untuk menghancurkan Yazid bin Muawiyah, yang pada akhirnya dalam kepemimpinan Ibnu Zubair berhasil menghancurkan dan membunuh algojo daripada Yazid bin Muawiyah, yang ketika itu hendak menyerang Mekah, habis menghancurkan kota Madinah. Pada masa itu sudah terjadi, dan itu perang saudara. Apa yang mereka lakukan? Yazid bin Muawiyah melalui tangan kanannya Muslim ibn Uqbah menghancurkan semua wanita-wanita, harta-harta yang ada di Madinah. Apa alasannya? Karena mereka tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Apa yang dilakukan oleh Muslim ibn Uqbah? Memperkosa perempuan-perempuan di sana, merampas harta-harta rakyat yang di sana, mereka hancurkan kota Madinah itu. Yang tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Selesai itu fatwa-fatwa yang nyeleneh mereka sudah buat, mereka pindah ingin menghancurkan kota Mekah. Karena di Mekah mereka tidak mau berbaiat juga kepada Yazid bin Muawiyah. Akhirnya Ibnu Zubair mengambil tindakan untuk melawan daripada kezaliman yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Akhirnya apa? Yazid bin Muawiyah terbunuh, Muslim ibn Uqbah juga hancur. Sampai di sini paham Pak ya? Ini poin kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kondisi itu kata Nabi setelah kepemimpinan baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi sebut dalam hadisnya, al-umara'u min ba'di, kepemimpinan setelahku bil jur, mereka penuh dengan kezaliman. Baik. Nah masalahnya Ustadz, kita tahu calon pemimpin ini zalim, tapi masih juga kita pilih juga. Makanya ada perkataan. Apa perkataannya? Pemimpin yang zalim itu cerminan daripada rakyatnya. Jadi yang memilih yang zalim siapa? Mesti pelaku kezaliman juga. Sekarang saya tanya, betul apa tak betul? Ya pandai-pandai sajalah. Mungkin tak orang beriman memilih orang zalim? Mungkin tak orang beriman memilih orang zalim? Harusnya tidak. Orang beriman mesti memilihnya orang beriman. Lah sudah tahu calonnya adalah para koruptor semua, lah kok yang dipilih yang koruptor? Ya nikmati, nggak usah mencela di belakang, nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Kita yang salah, karena kita yang milih. Maka kata para ulama, pemimpin itu cerminan rakyatnya. Berarti Ustaz menyalahkan rakyatnya? Tidak seutuhnya. Berarti kalau tidak seutuhnya ada peluang? Ada.
Makanya mohon maaf Pak, memilih dengan akal dan iman, bukan akal saja dan nafsu, tapi memilih dengan akal dan iman. Tapi Ustadz sebelum dipilih itu dia rajin Ustadz ke masjid sebelum dipilih. Setelah terpilih rajin juga Ustadz. Betul. Belakangnya kita nggak tahu gitu. Ya alhamdulillah, berarti kan kita tertipu kan, begitu aja ya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, ini kita kembalikan kepada perkataan Nabi. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, yang masuk neraka sebelum dihisab tadi adalah salah satu di antaranya pemimpin yang sah. Tapi ingat Bapak Ibu, ini juga ada kebalikannya. Salah satu penyebab pemimpin itu cepat masuk surganya adalah pemimpin yang karena keadilan pemimpin tersebut dia bisa cepat masuk ke dalam surga. Nah, jadi Bapak Ibu, masalahnya sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Kita ini kadang-kadang suka mencela pemimpin tapi tak pernah mendoakan. Saya coba tanya sama Pak Imam, mana Pak Imam gitu tadi? Pak Imam, ada Pak Imam. Seberapa sering Pak Imam mendoakan pemimpin Pak Imam? Jangan Pak Imam kan cuma berdoa, kita yang aminkan kan begitu. Jujur saja Bapak Ibu, jangankan Bapak Ibu, mungkin saya pribadi juga begitu. Hampir kita ini, dan sekian banyak masjid ini, kan rata-rata doanya pakai jahar semua kan gitu. Hampir tidak kita dengarkan satu doa untuk pemimpin. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang baik dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Ada nggak perkataan itu? Jadi minta maaf Pak, kalau kita diberikan pemimpin yang seperti itu, karena kita nggak pernah mendoakan mereka. Jadi tidak bisa kita salahkan seutuhnya, tapi juga kita perlu menyalahkan diri kita sendiri. Nah ini poin penting Bapak Ibu. Berarti Pak Ustadz kalau kayak gitu kita nggak usah ikut politik lagi. Benar, kita nggak ikut politik nggak masalah, tapi jangan salah kalau seandainya di kursi kepemimpinan diambil orang-orang kafir. Jadi kita serba salah, bukan serba salah, mudah saja. Cari pemimpin yang beriman. Lah kalau mereka tidak beriman terus bagaimana Pak Ustaz? Cari orang yang bisa mendampingi dia yang beriman. Harus begitu, harus. Ini bukan penyesalan ya, bukan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini poin penting. Maka kata Nabi, apa yang menyebabkan para pemimpin itu terjebak dalam kezaliman? Satu, ittiba'ul hawa, mempertuhankan hawa nafsu. Oke? Ini yang pertama. Yang kedua, serakah dan rakus dan tamak. Yang ketiga, kesombongan. Yang keempat, kedengkian. Kita urat dari yang pertama. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Ittiba'ul hawa. Apa itu ittiba'ul hawa? Mengikuti hawa nafsu. Allah sebut dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran itu begini. Dalam Al-Quran itu kata Allah, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Kelak kalian akan melihat pemimpin-pemimpin yang mempertuhankan, mereka-mereka yang mempertuhankan hawa nafsu. Makanya Bapak Ibu, kita berpakai akal sehat sekarang. Kita pakai akal sehat. Kita bicara dengan akal dan iman ya. Kita dalam kondisi berbicara dengan akal dan iman. Kita ambil contoh Qarun lah. Kalau kita ambil contoh yang terjadi, agak-agak sedih juga kita. Tahu salah, siapa namanya yang Nazarudin misalkan. Nazarudin. Hidup sudah mewah. Kenapa dia masih korupsi? Ya benar Pak. Hidup mewah, mobil punya, rumah ada lebih dari satu, istri cantik. Pertanyaan saya sederhana, mengapa mereka masih korupsi? Contoh, anggota-anggota dewan yang terindikasi korupsi misalkan, atau pemimpin-pemimpin yang terindikasi korupsi misalkan. Pertanyaan pertama, kira-kira mereka kaya enggak? Punya mobil enggak? Punya rumah enggak? Punya istri enggak? Bahkan mohon maaf kadang-kadang istrinya satu ya. Istrinya satu, mungkin ada yang lebih dua juga ya. Satu, rumahnya kadang dua, mobilnya kadang tiga. Setiap anak punya mobil. Anaknya tiga, semua mobil satu-satu. Termasuk dia suami istri mobil satu-satu. Berarti berapa? 3 tambah 2, 5. Setiap anak punya rumah-rumah. Satu, anaknya 3 orang, 1, 2, 3. Setiap anak dibelikan rumah. Dibelikan mobil. Pertanyaannya, mengapa kok masih korupsi? Kenapa tuh? Serakah, rakus, tamak. Apa lagi?
mikir, ya itulah pokoknya. Itu yang pertama. Yang kedua, bakhil, pelit, kedekut jadi satu, sampilia. Yang kedua, yang menjadi perhatian kita hari ini itu, korupsi itu adalah tradisi. Korupsi itu adalah tradisi. Sekarang pernah enggak terbayang oleh kita, mohon maaf ya, khusus untuk Riau, pernah enggak terbayang sama kita, 1, 2, 3, 4 dah masuk penjara gubernur kita. Cuma satu gubernur kita yang enggak masuk penjara, yang original gubernur ya, yang original gubernur yang tak masuk penjara. Siapa itu? Cuma itu doang, yang lain. Makanya kita berdoa semoga beliau, ya Allah berikan keajaiban. Yang terakhir ini Allah berikan keajaiban. Siapa yang tak masuk penjara? Tahu, hampir semua masuk kan? Saleh Yazid, Rusli Zainal, Anas Makmun. Pak itu tidak tuh. Yang sebelum ini yang tidak. Pak Samsuar. Allah yang terakhir. Makanya kita bermunajat kepada Allah semoga ada keajaiban. Kita sederhana Pak. Yang berlalu itu kita lihatlah. Kaya Pak, apa yang tidak mereka punya? Punya semua Pak. Tapi mengapa? Makanya kita sebutkan, sampai ada bahasa orang hari ini yang perlu kita garis bawahi. Korupsi itu adalah tradisi. Yang kedua, korupsi itu adalah hal yang biasa. Ini yang merusak tuh yang kayak gini, kata-kata yang begini nih yang merusak. Akhirnya apa? Betul-betul menjadi sebuah tradisi. Makanya mohon maaf Pak, memang ada yang mengatakan, tapi saya katakan itu kurang tepat itu. Ada media yang mengatakan Riau ini nomor 1 terkorup di Indonesia. Kan kacau tuh. Tapi mudah-mudahan orang yang media tersebut itu dia diberikan hidayah sampai dia mengetahui kebenarannya. Kalau ternyata betul memang itu memanglah kacau kita. Baik, jadi jangan sampai, mohon maaf, ini karena kata-kata juga tradisi. Kata-kata juga lingkungan. Nah ini poin penting Pak. Kadang-kadang kita perlu mencari kawan yang baik. Kalau kita jahat, ya jangan berkawan dengan yang jahat. Kita jahat, ya berkawan dengan yang baik. Cuma ada dua kemungkinan, kita jadi baik atau orang itu jadi jahat. Cuma itu kemungkinannya. Maka kemungkinan mana yang paling kuat? Seharusnya kalau kita ingin menjadi manusia yang lebih baik, maka kita harus berkawan dengan orang yang baik, bukan berkawan dengan orang yang jahat. Kalau jahat dengan jahat makin jadi Pak. Kapan baiknya? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Sekarang kita lihat. Apakah perbuatan ini bagian daripada kezaliman? Ya. Perbuatan seperti ini bagian daripada kezaliman. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian itu kezaliman. Sesungguhnya kezaliman itu membuat gelap tempatmu kelak di hari kiamat. Sekarang kita lihat apa konsekuensi dari orang yang melakukan kezaliman termasuk korupsi tadi. Kalau kita merujuk kepada pemahaman Said Agil Sirat, kata Said Agil Sirat, koruptor itu enggak usah, jenazahnya enggak usah disolatkan. Tapi kalau orang awam mau solatkan silahkan. Tapi orang alim enggak usah menyolatkan. Karena Nabi pernah tidak mensolatkan orang-orang yang korup. Pernah ada seorang sahabat Nabi yang mengambil harta rampasan, dikorupsinya harta rampasan itu. Satu ketika dia meninggal. Sahabat kemudian melakukan atau mensolatinya. Sahabat tanya kepada Nabi, kenapa engkau tak mensolatkan? Dijawab sama Nabi, aku tak mau mensolatkan, dia korupsi. Apa yang dikorupsi? Harta rampasan, kata Nabi. Dan itu Nabi yang melakukan. Makanya Nabi mengatakan, jangan mensolat. Nabi tidak mensolatkan jenazah orang-orang yang korup, termasuk teroris. Tenang. Aman semua Bapak Ibu? Nah, ini yang lagi heboh itu. Berarti kami tidak perlu mensolatkan mereka. Ya, yang mau solatkan silahkan. Tapi anjuran ini bagi orang yang alim, ulama, tak usah. Tidak usah mensolatkan. Apa kata Allah di dalam Al-Quran dalam surat Saba? Wa naqulu lil ladzina zalamu dzuqu adzaban nar allati kuntum biha tukadzibun. Orang-orang yang berbuat zalim, rasakan oleh dzuqu adzaban nar, rasakan oleh kalian azab api neraka di kata Allah.
allati kuntum biha tukadzibun, yang kalian dustakan. Coba Bapak Ibu, kan pernah kita sampaikan di sini. Terbayang enggak sama kita? Harta yang dikorupsikan ini itu hak siapa? Ya kalau cuma satu orang, haknya satu manusia. Kita tinggal datang kepada manusia itu kalau kita tahu dan kita minta maaf. Dan kalau dia memaafkan, selesai urusan kita di dunia, tinggal kita berminta maaf kepada Allah. Allah terima taubat kita. Lah kalau yang dikorupsi ini rakyatnya anggaplah 10 orang. Gimana pertanggungjawabannya? Datangin satu-satu. Satu orang dah meninggal. Tetap di hari kiamat diperhitungkan. Yang 9 sudah minta maaf kita dan dimaafkan. Tinggal yang satu karena sudah mati dia. Sudah meninggal. Kapan diperhitungkan? Di hari kiamat. Nah, coba bayangkan kalau yang korupsinya 928 triliun itu. Itu berapa banyak manusia yang bakal menjadi saksi di hari kiamat itu? Kami bersaksi, semua bersaksi, Pak. Coba bayangkan. Tapi apakah mereka yakin dengan azab itu? Tidak. Itu yang mereka dustakan hari ini. Kenapa mereka mendustakan azab Allah itu? Karena mereka tidak beriman. Maka sederhana kita katakan yang korup tidak beriman. Tidak mungkin orang beriman itu korup. Tidak mungkin orang beriman itu berbuat zalim. Tidak mungkin, Pak. Bahasa sederhananya, tidak mungkin orang beriman itu menyakiti sesama muslim. Itu poin penting bagi kita. Apa kata Allah? Di dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratahum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Kata Allah, hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi mereka orang-orang yang zalim, dan mereka mendapatkan laknat dari Allah dan tempat tinggal yang buruk bagi mereka. Yang kayak gini-gini mereka dustakan. Itu salah siapa? Salah kita juga. Salah para dai ini. Yang disampaikan itu sholatlah dengan cara yang baik, raihlah pahala dengan tahajud. Itu doang yang kita sampaikan. Karena kita jarang menyampaikan, memberikan rasa takut kepada para pemimpin dengan api neraka, sehingga mereka nggak takut dengan api neraka itu. Yang selama ini kita dengar dari masjid ke masjid, sholatlah tahajud yang baik, jadilah laki-laki sejati. Benar, baik, penting. Tapi di balik itu juga penting kita sampaikan, neraka itu pedih, agar mereka yakin, meyakini adanya azab api neraka, sehingga orang takut, Pak, melakukan perbuatan zalim. Nah sekarang kezaliman itu seperti mainan, seolah-olah mereka tidak takut dengan Tuhan. Itulah yang kita sebut dengan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasulnya. Nah orang yang melakukan maksiat, korupsi, zalim terhadap sesama manusia, apa yang ada dalam diri mereka? Mereka berkhianat kepada Allah dan Rasulullah. Itu yang paling penting. Maka Bapak Ibu, kalau kita kembalikan kepada poin khusus pengkhianatan, bagian daripada karakteristik manusia munafik. Sekarang pertanyaannya, di mana tempatnya kaum munafik itu? Su'uddar, di mana itu? Neraka jahanam. Neraka bahkan di dalam Al-Quran itu ada, saya lupa ayatnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran itu? Orang yang melakukan kezaliman dan merugikan khalayak banyak masyarakat, ketika dia mati jangan disolatkan, dibuang, jenazahnya dibuang atau disalib. Dia ngomong Allah dalam Al-Quran itu. Coba bayangkan, dari mana Ustadz dapat pernyataan tersebut? Dari Said Agil Sirat, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat. Beliau menyampaikan terang-terangan kepada Profesor Mahfud MD. Apa kata beliau? Tidak usah solatkan jenazah koruptor itu. Dan itu kata beliau adalah hasil bahsul masail dari Nahdlatul Ulama. Coba bayangkan, sebegitunya. Itu pun tidak ditakuti. Karena apa? Yang menjadi ketakutan manusia hari ini adalah ancaman dunia. Itu pun tidak mereka takuti. Tidak apa-apa kami masuk penjara, Pak Ustaz, tidak apa-apa. Yang penting anak-anak isikan. Korupsi 1 triliun yang ditarik 500 miliar. Nah 500 miliarnya lagi mau kami tinggalkan anak istri kami, 7 turunan pun tidak akan miskin, Ustaz. Betul memang. Makanya bagi mereka tidak apa-apa kami di penjara. Tapi coba mohon maaf, dimiskinkan mereka. Masih berpikir nggak mereka untuk korupsi? Dimiskinkan. Yang koruptor ini dimiskinkan. Yang kedua dibunuh, ditembak mati.
digantung. Ada nggak mereka berpikir untuk itu? Nggak usah jauh-jauh, terlalu jauh, betul, terlalu jauh. Kita kembalikan kepada hukum Islam, potong tangannya. Masih mau mencuri nggak? Nggak akan. Kita berlemah lembut dengan hukuman. Apalagi mohon maaf, ada unsur jual beli hukuman. Yang kaya dia korupsi 1 triliun, dia bisa suap 200 miliar, selesai. Kalau cuma 200 miliar, dia masih sisa 800 miliar. Dari 1 triliun. Nggak usah jauh-jauh 100 triliun, 100 miliar aja. Masih penting. 100 miliar dia bayar, mohon maaf dia suap 1 miliar. Masih bisa nggak? Masih bersisa nggak? Masih bersisa. 99 miliar. 99 miliar biasanya untuk apa? Berapa turunan? Insya Allah 3 turunan tidak akan miskin-miskin. Benar. Itu 9 miliar kalau dalam bentuk uang. Kalau dibelikannya kepada, mohon maaf, dibelikannya kepada, diinvestasikannya pada rumah misalkan, dibelikannya 10 rumah gitu, dikontrakkannya, kan lumayan tuh. Sampai kapan dia miskin? Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu, ketidaktakutan mereka para pemimpin, dan kita semua, bukan hanya pemimpin saja, kita semua, ketidaktakutan kita terhadap ancaman yang Allah berikan karena tidak nampak, sehingga membuat kita tidak takut dengan ancaman Allah. Tapi mohon maaf, coba Allah bayangkan, seandainya Allah tunjukkan kemurkaannya, yang korupsi langsung ditabrak. Misalkan sekarat dia, kira-kira besok mau enggak loh dia korupsi lagi? Enggak akan. Jadi perlu sesekali efek jerah. Lah ya kalau seandainya cuma masuk penjara, ditargetkan 5 tahun penjara, dapat 1 tahun keringanan, tinggal 4 tahun, dibayar 1 tahun, tinggal 3 tahun, dibayarlah setahun, tinggal 2 tahun. Nah itulah yang dikerjakannya. Kalau sempat 1 tahun itu 100 juta, kalau dia punya 1 miliar, selesai Pak. Makanya mohon maaf, nenek-nenek maling ayam 5 tahun penjara, koruptor 1 miliar 1 tahun penjara. Bapak Ibu bisa paham maksud kalimat ini ya? Baik, maka apa yang harus terakhir sebelum saya tutup, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin? 1, hati-hati dengan dunia. Sesungguhnya dunia ini yaghurruk, menipumu. Yang kedua, ittaquz zulma, jauhi kezaliman. Yang ketiga, ittaqullaha haitsu ma kunta, bertakwalah dimanapun engkau berada, dan takutlah dengan azabnya Allah. Yang keempat, muasyarah dengan baik Pak. Bermuasyarahlah kita dengan baik sesama kita Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bapak Ibu, kita menyakiti satu hati manusia, tidak akan enak hidup kita di neraka Pak, tidak bisa. Tidak usah bermimpi masuk surga kalau masih ada satu hati manusia yang tersakiti, tidak usah mimpi. Karena kalau ada satu manusia yang terzalimi oleh kita, menjadi penghalang bagi kita untuk masuk ke dalam surga, sekalipun ahli tahajud. Sekalipun ahli tahajud. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi menemukan titik terang bagi kita untuk tetap menjadi manusia yang baik dan istiqamah. Insyaallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.